Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Widya Stuti, NIM 0206211028 dari kelas Hukum 3A. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai penegakan hukum di Indonesia. Menurut saya pribadi, keadilan hukum di Indonesia bisa diibaratkan bagaikan angin yang lewat, bisa ditiup ke kiri ataupun ke kanan. Padahal, keadilan hukum yang kita harapkan adalah keadilan yang hukumannya harus ditegakkan oleh penegak hukum, demi memberikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat. Sebab, saat ini sering dijumpai penegak hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan. Padahal sudah jelas-jelas salah, masih saja dibela. Sehingga untuk menangkap seorang koruptor saja diperlukan 101 akal jitu untuk menangkapnya. Itu pun setelah tertangkap bukannya takut, malahan melambai-lambaikan tangan ke layar kamera seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang tidak memihak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1. Undang-Undang Dasar 1945 di mana semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Untuk menerapkan negara hukum, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat maupun dari negara. Seperti yang tercantum dalam Pancasila, tepatnya sila kelima yang berbunyi, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sudah sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Tidak pandang bulu, entah itu pejabat, rakyat kecil, orang kaya, ataupun orang miskin. Tujuan utama hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap orang. Namun dalam prakteknya, hal ini sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Hukum Indonesia dinilai belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini, hukum di Indonesia yang menang adalah mereka yang mempunyai kekuasaan. Mereka yang mempunyai uang banyak pasti aman dari gangguan hukum, walaupun aturan negara mereka langgar. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindakan kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara yang melakukan korupsi, uang miliaran rupiah milik negara dapat berkeliaran dengan bebasnya, bahkan bisa liburan ke luar negeri. Karena hukuman itu cenderung hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak berlaku bagi orang kaya. Oleh karenanya, marilah kita bangun hukum yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya untuk Indonesia. Kembali memaksimalkan fungsi aparat penegak hukum dan memperberat hukuman bagi koruptor dan penerima suap, serta mencopot semua aparat negara yang terbukti melakukan korupsi dan menerima suap. Agar tidak ada lagi rakyat yang merasakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antar seluruh rakyat, dan membuat hukum itu menjadi kuat, teguh, dan kokoh, sehingga tidak ada hukum yang jalan ke sana dan kemari. Tidak ada hal yang indah selain doa, dan tidak ada awalan selain akhiran. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya serta waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai penegakan hukum di Indonesia. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar dan menyinggung, saya pribadi memohon maaf. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tidak luput dari rupa, salah dan dosa. Penutup kata saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.